Bab 1114. Memikirkan hal ini, seluruh tubuh Lin Yu menjadi semakin bersemangat, dan buru-buru berkata ke kepala botak besar, apakah ini serius? Tentu saja. Kepala botak besar menepuk dadanya dan tersenyum bangga, apakah namaku Hanako itu penjahat yang luar biasa? Tapi kamu harus mendengarkanku dengan jelas, aku bisa memberikannya kepadamu jika kamu mengalahkanku. Ada rasa main-main dan kepercayaan diri dalam nadanya, dan dia jelas merasa bahwa Lin Yu tidak yakin untuk memenangkannya sama sekali. Lagi pula, untaian manik-maniknya terbuat dari baja misterius, yang tidak sebanding dengan senjata biasa manapun. Dari titik ini saja, dia sudah menang setengah. Oke, itu kesepakatan. Ada sinar kegembiraan di mata Lin Yu. Tidak ada yang lain. Hanya untuk sejumlah besar besi, ia juga harus mati-matian mengalahkan botak besar. Saudara Li, bantu aku mengambil pedangku. Lin Yu mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras. Baik. Li Zhensheng berjanji, dan kemudian segera kembali ke rumah sakit. Setelah beberapa saat, dia berjalan keluar sambil memegang tubuh panjang yang dibungkus kain brokat, meraih salah satu sudut kain brokat di tangannya, dan bergetar di udara. Pedang perunggu yang mempesona berputar keluar dari langit tiba-tiba dan mendengung di udara. Lin Yu melakukan tendangan voli dengan tangan kirinya dan meraih pedang langsung di tangannya, dan tubuh pedang masih berdengung terus-menerus, dengan momentum besar. Kepala botak besar tiba-tiba mengubah ekspresinya setelah melihat pedang Jun murni di tangan Lin Yu. Jelas dia juga melihat bahwa pedang ini sangat luar biasa. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, nak, pedang jenis apa kamu? Tuan, Anda tidak menyelidiki dengan cermat sebelum Anda datang, dan Anda bahkan tidak tahu senjata apa yang saya manfaatkan. Lin Yu tertawa keras dan berkata, tapi itu tidak masalah, setelah kita bertarung, kamu akan tahu pedang apa itu. Begitu kata-kata itu jatuh, pedang Chunjun di tangan Lin Yu menghantam tanah, dan ketika dia mengambilnya, dia segera mengambil batu dengan mangkuk besar, dan batu itu terbang langsung ke arah kepala botak besar, tetapi kecepatannya tidak terlalu cepat. Pada saat yang sama, Lin Yu menendang kakinya, dan tubuhnya tiba-tiba melompat keluar, dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang Jun murni di tangannya juga segera mengibaskan bunga pedang, langsung menghancurkan batu ini menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pergelangan tangan Lin Yu ayunkan, tubuh pedang dengan cepat menamparkan, langsung mengenai kerikil kecil ini, dan kerikil kecil ini juga seperti peluru, membanting ke arah kepala botak besar di depan. Kepala botak besar itu tidak terburu-buru sedikit pun. Dia dengan erat menggenggam Xiangzu di tangannya dan menggeseknya, bergemerincing beberapa kali, dan langsung menghancurkan beberapa batu kecil yang telah dia tembak. Pada saat ini, Lin Yu sudah bergegas ke arahnya, dan pedang Jun murni di tangannya menusuk tenggorokannya dengan sangat cepat. Kali ini Lin Yu tidak menggunakan ilmu pedang misterius, dia juga tidak membuat gerakan mewah, cukup tusuk pedang saja. Pedang secepat kilat. Kepala botak besar melihat pedang Lin Yu menusuk begitu cepat, dia juga tiba-tiba terkejut, bola baja di tangannya menjentikkan dengan kuat lagi, dan menyapu pedang Lin Yu, dan pada saat yang sama menggunakannya secara diam-diam. Seorang jiner, meskipun tampaknya sedikit lemah, tetapi dengan kekuatan yang sangat kuat, dia jelas ingin mengayunkan pedang di tangan Lin Yu, atau bahkan langsung mematahkannya. Namun, apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa setelah dia melempar manik ini, dia hanya mendengar beberapa gemerincing, percikan dari bola baja mengenai pedang, tetapi pedang di tangan Lin Yu tidak bergetar sama sekali. Tidak ada kerusakan, tapi bola baja di tangannya tiba-tiba terpental. Wajah botak besar itu terkejut. Anda tahu, kalung baja misteriusnya benar-benar terkemuka dalam hal material dan berat. Dalam pukulan head-to-head, dia tidak pernah dirugikan, dan dia tidak berharap untuk kalah dari Lin Yu. Pedang yang tidak terlihat berat. Dan pada saat dia terkejut, pedang Lin Yu telah mencapai tenggorokannya. Melihat bahwa dia akan menembus tenggorokan kepala botak besar,
Tetapi pergelangan tangan Lin Yu tiba-tiba berbalik, dan pedang itu tiba-tiba berbalik ke arah leher kepala botak besar itu. Itu bermanfaat untuk memotong leher botak besar. Tetapi pada saat yang sama, kepala botak besar juga melintas ke samping, dan dia mengaitkan Xiangzu di tangannya. Xiangzu itu langsung melilit pedang Chunjun Lin Yu, dan kepala botak besar itu membanting Xiangzu dengan tangan yang lain. Menggenggam dengan satu ujung dan menarik dengan kedua tangan, pedang Lin Yu terkunci. Lin Yu menarik kembali dengan kuat, tetapi dia tidak bisa mencabut pedangnya. Dia merasa pedang di tangannya sepertinya dipaku ke batu, yang menunjukkan kekuatan kepala botak besar ini. Haha, nak, pedangmu sangat bagus. Kepala botak besar memandang pedang Chunjun di tangan Lin Yu sambil tersenyum, matanya berkilau, jelas sangat mengaguminya. Ada yang lebih baik, aku akan membiarkanmu melihat dan melihat. Lin Yu tiba-tiba menyeringai, dan begitu suaranya jatuh, pergelangan tangannya tiba-tiba berputar, dan pedang Chunjun di tangannya juga segera mengikuti. Ledakan. Suara keras logam pecah terdengar, dan bola di tangan kepala botak besar itu langsung pecah, dan bola baja di atas bola tiba-tiba runtuh di mana-mana, membentur dinding di kedua sisi, dan pasir yang langsung mengenai percikan. Kekuatan di tangan kepala botak besar juga tiba-tiba menyimpang, tubuhnya terhuyung-huyung tanpa sadar, dan dia mundur beberapa langkah. Bagus, bagus, hahaha. Li Zhensheng dan yang lainnya langsung bersemangat saat melihat pemandangan ini, dan mengangkat kepala serta berteriak dengan keras. Kepala botak besar memandangi kawat baja hitam yang rusak di matanya, kulitnya berubah drastis, dan dia memandang Lin Yu dengan wajah terkejut dan bertanya, "Kamu? Apa asal mula tangan ini di tanganmu? Bagaimana saya bisa menggiling ini dengan hati-hati?" Kabel baja hitamnya putus. Dia ngeri. Anda tahu, dia selalu mengira baja misterius ini adalah logam terkuat di dunia. Dia tidak menyangka Lin Yu akan dihancurkan oleh pedang yang tampaknya biasa hari ini. Kalau begitu kamu menyerah? Lin Yu bertanya sambil tersenyum. Haha, tersesat. Kepala botak besar itu tertawa sangat gembira, lalu melemparkan kawat baja hitam di tangannya langsung ke tanah, dan berkata, "Sebenarnya aku baru saja kalah, jika bukan karena ujung pedangmu terlepas, aku mungkin berada di tempat yang berbeda." Itu dia. Tapi aku ingin mencoba pedangmu, jadi aku tidak berhenti. Aku tidak menyangka pedang ini lebih luar biasa dari yang kuduga. Tuan, ayah sopan, pedang yang baru saja saya buat hanya membalas budi Anda. Lin Yu juga tersenyum dengan tenang dan berkata, "Ketika kita bertarung dengan tangan kosong barusan, dengan wawasanmu, aku harus tahu bahwa menggunakan teknik telapak tangan kekuatan batin dapat menghancurkan tubuhku yang kaku dan membuatku terluka parah, tetapi kamu tidak berguna, menunjukkan bahwa kamu juga seorang bawahan. Tunjukkan belas kasihan." Dia tahu bahwa dengan pengetahuan dan kemampuan kepala botak besar, dia secara alami tahu bahwa telapak kekuatan batin dapat digunakan untuk mematahkan tubuh yang kaku, dan kepala botak besar sudah sangat tua, waktu pelatihannya pasti tidak singkat, dan kekuatan batin pasti dalam. Serang dia mungkin sudah kalah. Nah, jangan sombong atau tidak sabar, anak-anak yang luar biasa. Kepala botak besar memandang Lin Yu dan mengangguk setuju, lalu menghela nafas. Tidak ada gunanya memohon pada Huazi, aku akan pergi jauh-jauh. Ekspresi Lin Yu bergerak, dan sedikit keingintahuan tiba-tiba melonjak di matanya. Faktanya, dari pertandingan sebelumnya, dia sudah melihat bahwa kepala botak besar ini tidak berbahaya, dan dia tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan ragu, "Tuan, siapa kamu suci? Apa yang disebut berasal dari?"